ekonomi dan kemiskinan. Kalau ingin mengentaskan kemiskinan, sebelum saya ngomong lebih jauh, saya mau nanya, orang miskin banyak di kota atau di desa? Desa. Yang miskin banyak pengusaha atau petani? Petani. Yang miskin banyak pengusaha atau buruh tani? Maka kemiskinan di Jember, kalau pengen dikurangi, pengen diurai, maka pembangunan tidak hanya berbasis di kota, tapi juga harus berbasis di desa. Maksudnya gimana, Gus? Pertama, kalau ingin perputaran keuangan di desa ini semakin tinggi dan semakin tinggi, maka pendapatan orang desa harus juga semakin tinggi. Saya mau nanya, ada Pak RT atau RW datang? Berapa gajinya Pak RT RW? Berapa? 200.000 US dollar. Kader posyandu ada berapa gajinya? 300.000 seminggu, sebulan. Maka saudara-saudara, kalau pengen perekonomian di desa itu naik, maka pendapatan orang desa harus naik. Maka dalam jangka pendek ke depan, semua perangkat desa, semua RT RW, kader posyandu, guru-guru honorer, termasuk guru ngaji, tunjangannya dan gajinya harus dinaikkan. Setuju? Setuju? Yang kedua, saya mau nanya lagi, saya ulangi pertanyaan tadi. Yang miskin pengusaha atau buruh tani? Yang miskin pengusaha atau petani? Maka kalau orang miskin yang namanya petani ini, banyak yang mereka profesi sebagai petani, pupuknya kita biarkan begini saja, pupuknya dibiarkan susah, maka produktivitas pertanian menurun. Kalau itu menurun, pendapatan petani turun. Kalau pendapatan turun, maka mereka tidak akan naik pendapatannya. Kalau itu dibiarkan, kemiskinan tidak akan terurai. Maka saya kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya pernah diskusi dengan Bupati Jember 2 periode, namanya MZA Jalal. Saya ngomong sama Pak Jalal, Pak, kalau seandainya nih Pak, kita ke depan perbaiki data pertanian kita, dan memang kurang Pak pupuk subsidi kita, terus saya pengen Pak, pemerintah Kabupaten Jember ke depan, kalau memang kurang pupuk subsidi, maka pemerintah Kabupaten Jember harus membeli pupuk non subsidi dan dijual kepada petani seharga pupuk subsidi. Apa bisa Pak? Bisa Gus. Maka ke depan kita pastikan pupuk itu tersedia. Caranya pupuk non subsidi dibeli oleh pemerintah Kabupaten Jember, dijual seharga pupuk subsidi kepada petani. Setuju? Setuju? Apa bisa Gus? Kalau tidak bisa, tidak usah jadi bupati. Kalau pupuk kimia yang dibutuhkan oleh petani dikasih pupuk organik, mau tidak mau petani? Tidak mau. Maka solusinya tidak ada lagi kecuali pupuk non subsidi dibeli pemerintah Kabupaten Jember, dijual kepada petani seharga pupuk subsidi. Setuju? Mudah-mudahan ditakdir berhasil oleh Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga, bagaimana sih Gus mengurai kemiskinan? Saya mengutip dalam Ta'lim Muta'alim, fakam abdin yakumu maqama hurrin wa kam hurrin yakumu maqama abdin. Anaknya orang hebat, anaknya raja, anaknya ulama, anaknya pejabat, bisa jadi budak, bisa tidak jadi apa-apa kalau dia tidak mempunyai ilmu. Tapi sebaliknya, anaknya orang miskin, anaknya budak, bisa jadi raja, bisa jadi ulama, bisa jadi pejabat, bisa jadi orang berhasil kalau dia mempunyai ilmu. Saya mau nanya, kalau gajinya RT RW 300.000 berapa? 200.000 rupiah sebulan, terus putra putri panjenengan ingin masuk fakultas kedokteran jalur mandiri, mampu tidak mampu? Kalau gajinya kader posyandu 300.000 rupiah sebulan, kalau anak panjenengan ingin masuk ke fakultas farmasi jalur mandiri, mampu tidak mampu? Kalau itu dibiarkan saudara, maka yang sekolah di fakultas-fakultas yang bagus, anak-anaknya orang kaya.
Kalau itu dibiarkan, katanya Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin Kaya. yang miskin. Maka ke depan, kalau ingin mengurai kemiskinan di pedesaan, anak petani, anak buruh tani, anak RT RW, anak kader posyandu, anak ketua-ketua pengajian, anak-anak guru ngaji, kita pastikan bisa sekolah kuliah gratis di fakultas-fakultas terbaik. Amin Allahumma. Amin. Amin Allahumma. Amin. Apa bisa, Gus? Kalau tidak bisa, jangan jadi bupati. Maka itu, saudara, jalan jangka panjang satu-satunya. Kalau pengen merubah nasib anak seseorang, sekolahkan dia, kuliahkan dia. Tapi kalau mengandalkan penghasilan orang tuanya yang tidak mungkin mampu, disitulah pemerintah harus turun. Maka saya terharu kemarin dengan kades-kades di daerah timur. Kades-kades di daerah timur saya terang-terangan, Gus, tidak pernah ada bupati yang memperhatikan lebih kepada daerah Jember Timur dan Utara. Maka terbukti Jember Utara hari ini banyak kemiskinan. Bahkan kalau kita lihat sejarah Pak Kades, tidak pernah ada bupati dari Kabupaten Jember Barat. Maka Jember Barat selalu kalah dengan Jember Tengah. Maka saya mau nanya, ketika saya kemarin maju pemilu DPRD, alhamdulillah kemarin suaranya kita luar biasa. Walaupun saya tahu banyak serangan, ada serangan fajar, ada serangan setelah fajar, tapi emak-emak pinter, ada beras diambil berasnya, ada minyak goreng sikat minyak gorengnya, ada sembako, rame-rame, gede, ambil sembakonya, tapi milihnya tetap Gus